Pilihlah aku, jangan engkau ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Boss and Bro Show. Kali ini kita hanya berdua tanpa bintang tamu karena kita mau membahas tentang Boss and Bro sendiri. Salah satu perjalanan karir dan kalian saksi sejarahnya. Iya. Jadi kita mau belak-belakan mengenai komedian duo Boss and Bro. Yang personilnya adalah Heru Boss Bro dan Papa Jidan. Dan kita ini adalah tergabung masih dalam anggota Paski DKI Jakarta. Yang grup kita doang ya? Iya, awal ketemu kita dari Paski DKI, Pak Pes. Ke grup. Jadi pertama kali mulai akrab sama Papa Jidan ini justru saat mau pembubaran panitia. Iya benar. Ya, kita lagi mau pembubaran di puncak. Gue ditungguin di rest area di 54 tapi berapa ya? Iya, arah mau ke Ciawi lah, mau ke Ciawi, hotel kan. Ciawi. Pada nunggu di Starbucks kan situ. Ya, ada Denny, Cagur, Temon. Ada Bedu. Bedu, Iya, ya. Bedu. Nungguin gue tuh kan. Karena gue sendirian, begitu mau balik kita mau ke villa. Nah, karena gue sendiri, gue bete. Papa Jidan menawarkan diri untuk nemenin, alhamdulillah. Jadi lo jangan kegeeran dulu Bapak. Iya. Gini bos, gara-garanya di mobilnya Kang Denny sempit bener. Dia ada di Cagur, udah kebanyakan orang. Di kebanyakan orang. Di tengah 3 itu mobil nggak bisa 3-2 kayaknya tuh mobil tengahnya. Pindah deh gue, tapi juga gue tahu. Gue pernah nyetir sendiri tuh betenya minta ampun. Iya. Ngantuk ntar ya kan. Disantung ngantuk, kedua gue takut ada makhluk goib yang ngikut. Ya, gue buka mobilnya, walah berantakan. Mobil perang. Iya. Mobil perang dari mana lo? Orang pers gini ya. Kan lu kan tapi mau buka aja. Katanya udah dia langsung cabut kayaknya. Gue bilang, aduh tahu rumah dekat gue ke sini padahal naruh motor gue. Iya, bener. Kalibata kan. Bener bos, susah. Mendingan gue lewat sini. Bilangin lah pulang duluan nggak apa-apa lah gue. Nah, tapi dipersatukan oleh Tumblr. Nah, itu udah mulai tuh kan. Kita kisi-kisinya udah ada tuh. Kita ngobrol di dalam mobil. Itu tanda-tanda awal loh. Tanda-tanda awal nih. Kita ngobrol dalam mobil sampai panjang perjalanan. Iya. Sampai kita mau menuju villa, gatonya kesasar. Bang Bedu salah alamatnya. Ya, puter balik nih. Dan itu kehebatannya tuh Bang Bedu tuh ya. Gue diparkirin sama dia. Jarang-jarang gue diparkirin sama artis kan ya, gara-gara salah terus puter balik ya kan. Jam berapa tuh? Subuh ya. Iya. Kita kan berangkat subuh tuh. Jam 3, jam 4. Nah, akhirnya puter balik, ya mobil gue tuh agak kecil kan. Kalau itu kan bawanya Pajero ya. Pajero nggak muat tuh tengahnya. Kalau gue untung S-Cross, jadi manuvernya lebih gampang, lebih sedikit lah. Nah, akhirnya sampai kita ngobrol-ngobrol. Nah, selesai. Nggak banyak obrolan. Ya, akhirnya pas kita paginya itu gue mesti balik buru-buru. Lo ngapain sih? Gue masih pertanyaan tuh. Nah, gue ada buru-buru, pengen buru-buru balik karena ada acara lagi sama keluarga kan. Nah, gue balik, tumbler gue ketinggalan. Ya, akhirnya Papa Jidan kan ada gara-gara di sana. semobil gue karena gak enak. Dialah yang jadi gue hubungin suruh nganterin tumbler gue. Elah tumbler pakai ketinggalan lagi gue. Udah gue taruh tas. Nah, pas dia ngembaliin tumbler gue, kita bikin konten. Iya sih. Nah, itulah awal cikal bakalnya. Dan kita tayangin pada tanggal 30 Maret 2020. Jadilah itu hari lahirnya Boss and Bro. Nah, duo Boss and Bro. Kenapa namanya Boss and Bro? Karena gue sendiri udah punya trademark adalah Boss Bro sebagai manajemen artis. Nah, karena ini duo, kita harus beda dong antara manajemen sama produk. Nah, Boss and Bro ini adalah produknya. Iya. Jadilah kita bikin Boss and Bro. Bosnya gue, bronya dia. Sebenarnya sih emang kita bukan mengabarin ya, mau ngasih tahu action bisa action gitu. Nggak cuma lo diem doang kan. Iya. Kita ya begitu, pandemi awal-awal lo. Iya. Gila. Kita buat sampai akhirnya bergabung Acak Kiting, bikin ikut sketsa sama berapa kita. ya? Sketsa, terus juga ikut Bang Haji Beno. Terus kita juga akhirnya live 4 jam dari Ragunan. Wisata virtual, iya nggak? Dari kebun binatang Ragunan. Sementara orang nggak boleh masuk, kita boleh. Karena kita bikin wisata virtual 4 jam. Itu live. tanda lain lagi, tanda yang kedua itu kan gabungnya Cak Kiting sama lo kan. Kita sempat ngajar satu orang.
Cuma akhirnya dia bikin sendiri. Iya, udah nggak apa Gak gitu. apa sih. Ajaklah Cak Kiting. Iya, Yang kaku. Cak, sorry Cak. Lu kaku banget awal-awal mainnya pelan lagi suaranya halus kata. Diajak itu jarak buka, akhirnya kita gabung ke Benz ke Benz. Siaran kita di Benz akhirnya. Siaran di Benz itu 13 Juli 2020. Sebelumnya gue bikin video tuh, ada di Jejak Digital. Gue pengen siaran, gue kangen siaran. Iya. Gitu. Dia. Nah, setelah itu kita siaran setiap hari Sabtu jam 20 sampai jam 22. Acaranya namanya Benz Cafe. Dan berakhir pada 25 September 2021. Tapi ajaibnya ini mungkin baru terjadi di dunia gitu kan, di antara dunia radio di Indonesia. Itu kita tanpa jeda. Setelah kita break karena kontrak kita sudah selesai dengan Benz Radio, seminggu kemudian kita sudah siaran lagi di CBB FM Bandar Dangdut Jakarta 105,4. Jadi kita nggak ada jeda, nggak ada istirahat. Jadi selesai di Benz Radio, hari Sabtu ini, Sabtu depan udah siaran di CBB, langsung deal gitu kan. Jadi begitu kita udah dapat informasi bahwa tanggal 25 itu adalah hari terakhir kita siaran, nah ternyata kita dinegosiasi dengan free transfer dong, berarti kita udah bebas transfer dong. Kayak Messi. Bebas transfer kayak Messi. Bebas transfer kayak Messi. Iya. Kaget ya dia jatuh. Aduh loh. Bebas transfer. Oke. Jadi masa Bebas transfer kayak Messi jadinya, ya nggak? Messi kan bebas transfer karena udah transfer. selesai kan kontraknya, pindah ke PSG. Tapi yang lucunya, gue ini justru posisinya kayak Ronaldo. Come back to home. Gue kembali ke radio CBB yang dulu membesarkan gue pertama kali jadi penyiar. Tahun 1993 dulu gue siaran di CBB. 93 balik lagi lu tahun 2021. Jadi setelah 18 tahun, Bos. Ya, jadi waktu itu gue sampai tahun 2000 kan, berarti 21 tahun gue pisah. Sekarang gue kembali lagi, jadi dejavu. Ya itu namanya roda berputar. Tadi gue di CBB, muter kemana-mana, balik lagi ke CBB. Sampai tuh radio yang megang anaknya dari bapak. Dulu bapak yang pegang Pak Haji Epi ya. Haji Epi. Sampai anak yang megang. Dan dia baru nggak begitu lo upload foto ya. Iya, tiba-tiba gue ada foto Jadul tahun 90 kan lagi rame tuh lagu tahun 90-an di TikTok. Gue posting foto gue tahun 90-an gue siaran di CBB. Ternyata responnya juga bagus, sampai 11.000 lebih yang nonton. Gue posting lagi di Instagram kan. Pak Rama lihat gitu ya. Ya, dia pernah siaran di sini. Jadi perpindahan penyiar dari radio satu ke radio yang satu ini kita tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada bermasalah dengan Benz Radio dan tidak ada masalah juga dengan radio dengan siapapun. Dengan siapapun. Ada. Nah, makanya begitu kemarin kita bilang kita bakal cuma pindah tempat doang, acaranya sama, jamnya jam berapa sama. Nambah 1 jam malah. Nambah 1 jam. Nambah 1 jam. Dan kebetulan acaranya jamnya sama, harinya sama gitu kan. Memang beda 1 jam lebih lama kita kan. Dan di situ ada buka telepon. Oh iya benar, satu hal yang kalau yang nggak baru-baru amat sih, waktu di sana juga beberapa kali sempat buka telepon Iya, juga tapi sih. beda kalau ini kan mereka bisa kirim salam dan Interaktif, bercerita horor misteri. Jadi konsepnya juga kita ngalir aja begitu datang tuh kan, lo belum datang, gue datang ketemu sama Abi kan, gue tanya sama Abi, temanya apa? Kira-kira apa om katanya. Waduh, ya udah gini aja deh, kita ambil peristiwa-peristiwa kejadian tengah malam lah kan, bisa jadi dibegal, bisa jadi misteri. Iya. Oh ya udah kita angkat itu. Nah pas kita siaran ternyata menarik, kita sepakat udah kita angkat yang misteri kebanyakan gitu kan. Nah, ternyata penelpon tuh kebanyakan kejadiannya adalah pengalaman misteri. Berarti banyak orang ngalamin. Kejadian ya misteri itu, pengalaman misteri pasti ada, pengalaman horor lah ya. Nah kebetulan cocok, dan sebagai pemilik radio CBB Pak Rama itu suka dengan cerita horor komedi karena walaupun serem kita tetap gayanya membawakannya komedi gitu. Dan lucunya lagi ya Pak, di CBB itu ternyata itu banyak pelawak-pelawak yang sekarang siaran di CBB, terutama anggota PASKI. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ya, ada Abdel, ada Bang Abdel, Aceng Abdel, ada Temon, ada Mucle, ada Mudi, ada Taylor. Ulfa, Teh Ulfa, ada Mak Tati Cuek, ada siapa lagi Pak? Aida, Ada Aida, Debbie Moore, Kimau, Anggi. Oh, banyak rolling ya, banyak. Banyak lah di rolling Senin, Rabu dan Jumat tuh. Senin, Rabu, acara Jumat. Bibir Jakarta. Nah, kita walaupun kita anggota PASKI DKI, tapi memang kita langsung ke CBB CBB untuk kontraknya. Jadi kita
ajak untuk siaran, kita dikasih kaflingnya setiap hari Sabtu malam Minggu ya. Malam Minggu. Jam 20 biar sampai 23. biar tetap ditungguin si hari itu, jadi nggak berubah hari, makanya kita bikin request. Tapi yang kocak waktu kita tutup acara di bench itu dulu, lucu tuh kita. Kenapa? Sampai ketemu di gelombang yang lain. Bukan di gelombang yang sama. Biasanya orang tutup acara sampai jumpa di gelombang yang sama. Gelombang yang lain. Kita di gelombang yang lain Di gitu. hari yang sama gelombang yang lain. Itu paling kocak, sampai gue ketawa, gue ngapa jadi begini gitu pindahnya. Ngumuminnya pindahnya ke gelombang lain. Ya, ya kita makin ucapin makasih banget buat Best Radio yang udah ngasih kita kesempatan. Ya Ngebentuk sih akhirnya, kita dibentuk itu di Bos sana. Bro sih, ngebentuk Bos Bro sih. Gue tektokannya jadi enak gara-gara di bench lah. Iya, karena awalnya kita siaran berempat kan. Lama-lama pertengahan Berdua. jalan Cak Kiting mengundurkan diri karena sibuk. Bang Haji Beno juga karena sibuk, orang bisnis kan. Iya, bisnis, Tinggal kita man. berdua. Ya udah, kita makin ditempa kita berdua kan. Berdua, biasanya berdua, TikTok berdua kan. Tanpa skrip. Tanpa skrip, pokoknya on the spot. Emang harus ya gitu ya, kalau radio lain pakai itu ya? Harusnya gitu. Siaran ada, ya? ada produsernya, ada skripnya, Skripnya ada ya? kan segala macam. Tapi karena kita udah terbiasa dengan on the spot dan kita juga tidak suka membaca untuk membaca Males. skenario dan skrip gitu. Males sih. Kita lebih suka on the spot ya, karena faktor U juga gitu loh, harus ngapalin. Tapi yang gue suka dengan Pak Rama ini, dia lihatnya karya bukan usia sih kalau gue Iya. bilang. Jadi lo boleh diadu lah. Ya, kita alhamdulillah disambut baik sama teman-teman di CBB. Ya, kan? Kebetulan juga saya dulu alma mater CBB, pertama kali jadi penyiar itu ya di CBB tahun 93. Terus ceritain terus. Jadi waktu dulu gue kalau pagi suka dengerin Goyang Jakarta kan, gue denger ada lowongan kerja, gue lagi kuliah di IKJ. Oh gitu, ya awalnya. kan? Lowongan kerja, ya gue ngelamar kan, iseng gue ngelamar, itu saingannya ada sekitar 900 sampai 1000 orang yang ngelamar. Di tempat itu? Iya. Dan yang lolos tuh cuma 10, dan habis itu diseleksi lagi ya tinggal beberapa orang aja yang bisa masuk. Ya gue alhamdulillah, gue juga bingung, suara gue nggak bagus-bagus amat. Tapi waktu gue ngelamar ternyata kata Mbak Dewi, Mbak Minah yang seleksi gue, dia bilang karena kreativitas gue. Karena waktu itu gue udah CV pernah, lo ya? CV CV gue, lo, gue ya. pernah main komedi di TV, Oke. gue pernah bikin naskah komedi gitu. Oke. Itu gue yang diambil gitu. Oh. Sesuara-suara gue ngakuin suara gue cempreng, suara gue jelek gitu kan, nggak bagus sebagai penyiar. Tapi kreativitas waktu itu, gitu. Sampai sekarang pun suara gue nggak bagus gitu loh. Makanya kadang-kadang gue pikir, alhamdulillah ya, kan kalau kita tahu dulu penyiar tuh suaranya kudu bagus, Bang. keren. Kadang kita ekspektasinya nih suaranya bagus, cewek ini pasti penyiarnya cakep gitu kan. Ternyata kan nggak juga gitu kan. Dan sekarang kekinian ternyata udah nggak terlalu suara yang Skill lo sih. Skill. Yang dilihat. Skill yang dilihat. Jadi memang penting ya, maksud gue pandemi juga bisa ningkatin skill lo, video, bikin konten segala macam. Salah satunya bisa ningkatin itu. benar-benar Sekarang yang lihat follower, Pak. Follower. dan kita sekarang juga udah, channel kita dulu yang Bos Bro TV itu udah 9.000, tapi karena ada satu video yang bermasalah, ada buaya makan orang, di-banned kita. Akhirnya kita buka lagi dari nol, yaitu nggak dari nol banget sih, udah ada juga punya saya pribadi, saya jadiin cuma jadi Bos Bro. Bos Bro. Nah, disitulah kita udah mulai sekarang pada tanggal berapa nih? 5 Oktober bertepatan dengan Hari TNI itu udah 821. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bertambah terus ya. Dan konten andalan kita ya itu Bos and Bro Show. Podcast itu ya. Podcast kita. Sama ya kalau kita lagi on air, selalu kita bikin ada ininya, apa namanya? Live-nya di channel YouTube. Sama disimpan juga di situ. Gitu, Pak. Nah, kalau sebenarnya juga dulu udah pernah siaran radio tapi streaming ya. Streaming. Siapa yang denger 3 tahun 4 tahun tuh gue. Internet berarti ya. Internet. Nah, kalau ini sekarang kita siaran di radio CBB, langsung live streaming juga di channel YouTube-nya CBB. Jadi CBB FM channel. Nah, itu hasilnya bagus banget. Ada sih ya di CBB FM ya. Di YouTube langsung. Itu rekamannya berarti yang ada sekarang. Iya, yang kemarin itu Masih bisa ditonton kan? Ada kesimpan. masih bisa ditonton. Yang kemarin nggak sempet dengerin kita siaran tanggal 2 Oktober 2021, bisa lihat di channel YouTube-nya CBB FM channel ya. Ada itu. 3 jam kita siaran, jeda sama lagu ya, tapi lagunya kita tutup dengan break yang lain. Copyright. Dan Sketsa alhamdulillah. Siaran kita pertama boleh dikatakan sukses. Biasanya kalau pertama itu masih ngeraba-ngeraba, ada iu kakok lah ya. Kikuk gitu lah. Ternyata berjalan lancar dan sukses karena dukungan juga dari penyiar CBB Bang Abisaan yang udah lama di situ. Terus juga dukungan dari Pak Rama sebagai pemilik radio yang sampai datang, dia yang mengeset untuk kita live streaming, ya kan? Owner langsung tuh bahkan datang untuk menyetel live streaming.
terus jamuannya juga oke. Ya nggak? Jadi kita siaran begitu lagi lagu, makanan udah ada di meja, ya nggak? Udah enak bener ya gitu kan. Dan yang gue agak terharu gitu, Pak, ternyata ada tiba-tiba pendengar yang rela datang dari Cengkareng. Iya loh. Mas Paijo. Iya loh. Wah, makasih Mas Paijo, makasih banget atensinya. Supir taksi ya? Iya, supir taksi. Iya loh. Cakep Mas Paijo, thank you. Nah, itu. Dan pengen emang niat datang dan memang niat bikin video. Iya. Bikin video yang cat dihapus, Iya, yang jadi, viral. ternyata- Dan lu memang harus bergaya seperti itu, buset. Gua bilang, baru sekali siaran, Pak. Gua sampai gitu dan ya berarti kan fans kita sama fans kita Iya. bertiga lah ya gitu. Ya yang fans kalau lu juga kan pastinya. Iya, karena dia Cuma sebelumnya ya kaget itu, gue. dia udah dapat video viralnya kita yang chat dihapus gitu loh. Dia udah dapet, makanya dia pengen langsung ketemu kan. Jadi ternyata sambutan kita tuh baik dari kru CBB, pendengar CBB. Makanya yang disebut lu mulu kemarin ya. Nama gua nggak disebut-sebut lu. Satu paket soal Bos and Bro. Iya sih. Orang agak aja gitu. Tapi ya. akhirnya konten itu berhasil mungkin ke lo ya Pak ya. Lo nya yang dilihat gitu maksud gue dari konten itu ya. Karena lo yang emosinya, iya. emosinya Iya, dapet emosi. banget. Beneran dia sih kalau bikin video sama gue beneran emosinya gua. Karena emang di Bos and Bro kita harus punya karakter tuh harus Ais. kuat. Ya bagaimanapun harus Wait. karakter kuat. Ini yang gue pelajarin dari Iya. bos nih. Jadi kita jangan sama. Kalau lu sama ya percuma. Jadi bias gitu. Lu karakter harus jelas. Karakter gue di Bos and Bro gue itu adalah sebagai bos yang Baik sih. cuma suka emosional, suka keselan gitu kan. Kayak begitu. Baik, Suka keselan. Iya. Nah, Papa Jidan, gue plot, dia adalah orang yang ngeselin, ya, sesuai dengan konten-konten dia kan selalu ngeselin tuh kan. Ngeselin, cool, nggak punya ekspresi gitu loh. Jadi datar aja ekspresinya dia gitu. Kalau gue ekspresinya meletup-letup gitu. Itu perbedaannya. Jadi memang udah gitu. Tapi waktu bikin konten kan gue bilang sama lo, bos, gue bilang gue ragu nih bikin konten ini. Gue selalu begitu tuh. Kalau yang konten yang mau naik pasti gue begitu tuh. Gue ragu mau bikin konten ini itu karena gue banget. Gue Pengalaman pribadi gitu. Tapi orang-orang kan biasa bikin lagu kutukan kayaknya kejadian sama dia. Kalau gue nggak dari kejadian gue bikin konten. Gue jadi udah nggak apa-apa naikin aja deh begitu. Gue ragu banget dan tanpa teks lagi. No text, kita pokoknya on the spot semuanya. Ya kembali tadi kita memang lebih suka on the spot. Waktu gue syuting sinetron Anak Menteng pun gitu. Tio Pakusadewo tuh udah tahu bener. Dulu kan grupnya Dubes. Anak Dubes tuh udah. Pokoknya, dibiarin. Dilepas. Udah biarin aja dilepas dia mau ngomong apa. Dikasih baca sih ada gitu beberapa kalimat gitu. Tapi dibebasin ngomong apa. Dan ada waktu itu Astrada yang ngarahin kan. Tio-nya malah bilang gini, udah kalau Dubes mah lo kagak usah ajarin. Dia kalau kagak kita kan gak bakal berhenti. Gue inget banget omongan Babe Tio tuh. Itu yang mau gue pelajarin sebenarnya deket-deket bos ini. Gue nggak bisa ngelawak. Tapi gue waktu syuting Anak Menteng, Pak, ada satu scene yang sangat gue seneng banget. Lo tau dong, siapa yang gak kenal Tio Pakusadewo? Iya nggak? Iya. Pernah peraih Piala Citra, aktor berkarakter, Kawakan, ya nggak? udah legend. Ada satu scene di mana begitu gue selesai itu dibeli applause sama Tio Pakusadewo dan seluruh kru, bos. Scene apa? Scene syuting, Ya, scene adegannya apa? itu ibunya si Encup itu meninggal. Dan Terus? gue di situ nangis, beneran nangis keluar air mata, bukan pakai obat mata, tetes. Emang bener-bener menghayati. Nangis, mulai menghayati. Jadi gue Udah gitu di zoom lagi. Iya. Kita cari di YouTube-nya ya. Saya nggak dikeluar. Padahal kalau dikeluar banyak yang minta video YouTube Anak Menteng. Waduh, gue bilang ada di Babe Tio, bukan di gue gitu. Nah kemarin gue iseng. Enggak, itu bener-bener kelihatan emosinya dapat. Dapet, gue nangis. Jadi sekian banyak syuting yang dikasih plus tuh scene waktu gue doang. Ada Rian Hidayat waktu itu almarhum juga sebagai Astradanya kan. Oh, dia jadi Astrada. Oh, jadi Astrada, Rian Hidayat. Wah, si Lupus tuh gue seneng banget tuh satu scene sama Bucek, ada Bucek juga. Gitu. Oh iya, Bucek, gue tahu dia pemain kan. Dia pemain kan. 95, 96. Jadi gue baru-baru nikah sama bini gue. Nah itu, di situ waduh gue seneng banget. Syutingnya di rumah ibunya Tio Pakusadewo di Kebon Jeruk dekat CBB. Oh. Itu tuh yang gue paling berkesan, gue sebagai sekian lama acting gitu ya. Dihargai sama udah kru sampai diapresiasi ya, di-applause. apresiasi Waduh, gitu. yang nge-applause bukan sembarangan masalahnya. Tio Pakusadewo. Ya orang-orang bilang kalau lu bekerja dari hati, nyampainya juga ke hati gitu. Jadi Dan memang, yang masih ada tertanam di kepala gue sampai sekarang dan gue terapkan terus ke gue, ke talent-talent gue, itu pesan dari Babe, dia ngomong gini. Lo tuh kalau syuting katanya, nunggu itu udah bagian dari pekerjaan, jadi lo nggak boleh nunggu. Gitu. Nah itulah tapi makanya emang lama banget sih. gue selalu
datang on time ataupun gue udah 1 jam sebelum syuting. Pokoknya sebelum Callingan ya? callingan gue harus udah datang. Gue lebih baik gue nunggu kru, nunggu sutradara daripada gue ditungguin sama kru. Gue nggak mau kayak gitu. Itu akan kita udah jatuh mental kalau kita telat. Tapi kalau kita udah datang dulu, itu Siapa biasanya yang kalau banyak? sutradara yang profesional, kru dia malah minta maaf. Oh sorry ya bro, lu nunggu. Gue bilang nggak masalah gitu. Gue udah ingat dari pesannya Babe. Dan gue juga belajar dari Bucek Dip. Bucek Dip itu kru belum datang, dia udah datang ke lokasi. Tuh hebatnya tuh. Pengalaman gue lihat tuh Bucek. Walaupun dia istilahnya Dia gede namanya saat itu udah lagi lebar gede, ya. udah besar. Namanya besar Tapi dia on time datang. Dah gue pernah inget banget di KKO syuting kan. Kru belum datang dia udah datang. Hebat, walaupun dia naik pakai motor dia datang gitu. Wah, udah asik banget, keren lah. Gue senang tuh kayak gitu. Nah, makanya gue pelajar dia yang besar aja kayak begitu. Nah, makanya gue selalu tekankan dulu di dubes kayak begitu. Udah mendingan kita nunggu daripada kita ditungguin orang, udah gitu. Dalam meeting juga dengan klien gue selalu begitu. Gue lebih baik nunggu daripada gue ditungguin. Karena kita udah kalah mental kalau kita ditungguin orang. Udah nggak enak, udah nggak apa ya, udah nggak suasana udah nggak enak duluan lah. Tapi kalau kita yang nunggu, ya kita juga ikhlas aja, jangan marah sama orang itu udah biasa. Salah lagi loh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita bikin konten di YouTube, kita di radio, nah kita ada nanti di TV atau di film lah. Iya, doain aja lah. Bos Karena kita juga terus bergerak, artinya yang mau kita sampein apa sih ke apa sih kita sebutnya Bos and Bro? Bro and sis. Bro and sis ya. Iya, kan bro and sis. Bahwa lu jangan berhenti berkarya, lu tetap ada yang lu lakukan, tetap bergerak. Kalau lu berhenti ya udah lu tinggal nungguin kegiles aja istilahnya gitu. Kita sampai segini juga masih bikin konten, tetap bikin konten. Konten gue juga tiap hari bikin konten. TikTok lagi bermasalah segala macam, sikat terus, nggak ada masalah. Iya. Jadi kita berdua ada akun Instagram, TikTok ada. Kalau gue Heru Bos Bro, kalau Papa Jidan @papajidan3 gitu. Nah, ini orang juga tanya nih, kenapa sih emang Papa Jidan ada 1 ada 2 gitu kan? Kenapa Papa Jidan 3? Lu bisa jelasin, Pak. Itu zaman gue tahun berapa ya? 2012 itu stand up tuh awal-awal. Gue bikin Papa Jidan tuh di kan pada main Twitter waktu itu. Terus itu akun salah password apa-apa pokoknya kayak di blok gitu. Bikin Papa Jidan 2, Papa Jidan 2. Itu rupanya gue nge-follow orang banyak. Terus ke di-tag kan, di blok juga itu. Akhirnya bikin Papa Jidan 3, udah. Sampai sekarang semua media sosial gue seragam. Gue ngikutin lu juga kan, Pak. Iya. Seragam. Jadi orang begitu nyari Gampang. gampang. Sebenarnya sih itu tujuannya, nggak pakai nama-nama alay segala macam. Nah itu nama panggung yang gue pelajari dari guru gue Pak Ramon Papana, itu nama panggung. Jadi nggak pakai nama apa namanya asli itu. Betul. Nah itu Pak Ramon Papana juga salah satu suhu gue dalam berakting. Kita ketemu waktu di syuting Anak Menteng sama Tio Pakusadewo gitu. Dia ikut main juga Pak Ramon. Oh gitu. Iya, jadi papanya Zina kalau nggak salah tuh. Iya. Bukan papanya si ini. Lupa namanya. Dominic Unik Presila. Jadi bapak yang Unik Presila dia. Begitu. Oke, jadi kenapa kita pakai ada nama panggung? Karena kalau nama misalnya kayak gue nama Heru, di Indonesia banyak banget kali yang namanya Heru, terutama orang-orang Jawa itu banyak pakai nama Heru gitu kan. Nah supaya beda, gue pakai nama Bos Bro, karena Bos Bro ini adalah manajemen gue gitu. Bunyi apa tuh Pak? Bunyi kayaknya lobet. Ya udah, kalau gitu kita kembali ke nama. Jadi nama itu penting buat dunia entertainment. Nah, kita harus punya perbedaan. Heru Bos Bro. Kenapa? Karena orang tahu bahwa Heru Bos Bro itu jangankan di Indonesia, di dunia pun mungkin cuma satu Heru Bos Bro, cuma gue gitu loh. Supaya kalau Heru doang banyak banget. Makanya nama itu harus ada nama belakang 2 kata untuk di dunia entertain gitu, untuk membedakan. Atau satu nama boleh, tapi itu nama unik yang orang jarang pakai gitu. Jadi orang langsung inget gitu. Iya sih. Iya kan? Seperti itu. Kira-kira nama apa yang orang nggak jarang pakai? Kayak ada teman kita siaran tuh misalnya di radio Benz kan ada namanya Cablak. Ya kan jarang orang pakai tuh namanya Cablak kan orang Betawi itu bilang Cablak. Nah kayak begitu. Tapi dia tetap pakai belakang kan? Cablak Wadidau. Nah, itu, Nah, itu tetap ada gitu, ada nama belakang kayak ini kan gue Papa Jidan doang. Ya tapi 2 suku kata sih sebenarnya kalau tetap ya, karena dia terinspirasi juga dari Papa Tibob ya. Papa Tibob. Iya. Papa Tibob. Gue siapa ya gue bilang gitu. Nggak bisa pakai nama alay gue. Karena nama asli dia adalah Cep.
kadang gue pengen balikin lagi ke nama asli, Pak. Encep ya. Jangan nanti saingan sama itu. Ada banyak yang Ada namanya. Encep bagus, ada Encup gitu, macam-macam sih. Ada Ucup. Ada Ucup. Iya. Nama karena komedi emang gitu kayaknya cocok gitu. Iya sih, tapi ya sudahlah, memang jalannya. Orang tahunya udah Papa Jidan, kita nggak begitu. berubah. Papa Jidan dengan karakter, Ya, gue bikin karakter. Gue transisi juga kan orang masih tetap aja yang Heru Dubes, taunya Heru Dubes gitu kan ya. Padahal itu udah tahun lama. Berarti dulu terkenal dari dulu ya, Bos. Oh 88 kan gue punya acara di radio CBB, di radio SK gitu kan. Gue bikin buku, punya acara talk chair, bikin acara quiz dangdut kan, orang taunya tuh Heru Dubes gitu loh. Dan alumni SME 12 tuh taunya Heru Dubes. Oh, lo dari inspirasinya dari situ. SME 12 gara-gara itu ya, gara-gara lomba lawak ya. Lomba lawak pernah ikut lomba lawak di radio P2SC, di radio DMC dulu kan. Dulu tuh memang sukanya gue sama anak-anak ya berantem tapi 1 lawan 1 yang pertama anak sekolah. Udah gitu dibikin kayak trio libels 15, lu Dubes 12 gitu, ada yang macam-macam sih yang gue suka bawa nama sekolahnya, alumninya. Tapi ngomong-ngomong, karena kita ini udah waktunya cukup lama juga nih, kita mau break dulu, kita mau istirahat dulu, kita akan kembali lagi nanti setelah episode berikutnya ya. Jadi kita ucapin terima kasih sekali lagi buat bro and sis yang terus eksis nonton kita, dengerin kita di radio. Alhamdulillah kita tetap bisa menghibur selalu, dan juga terima kasih buat Benz Radio. Terus sekarang juga terima kasih banget buat CBB FM, Pak Rama dan kru-kru yang ada di radio CBB semuanya, Bang Biki, Mbak Maya, Abisaan, Jerry, terus semuanya deh, Pak Bang Putra juga lah ya. Dan juga tentunya para pengurus dan anggota Paski di seluruh Indonesia ya, baik yang di pusat, daerah semuanya, dan juga khususnya yang ada di Paski DKI Jakarta, teman-teman kita semua. Jadi kita mewakili juga lah bahwa Paski DKI juga tetap eksis, ada nih. Nah, kita adalah bagian dari Paski DKI Jakarta dan pengurus. Akhir kata, kita mohon maaf bila ada salah-salah kata. Siap. Saya Heru Bos Bro. Papa Jidan. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihlah aku, jangan engkau ragu.